Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Wulandari dari SMK Negeri 1 Banjarmasin, kelas 10D Akuntansi. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pencatatan keuangan sederhana. Oke, mari kita dengarkan dan simak bersama-sama video ini sampai selesai. Nah, jadi saya membawakan 3 macam materi. Yang A itu tentang pengertian keuangan, yang B tujuan pencatatan keuangan, dan yang C bukti transaksi atau dokumen. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama tentang pengertian keuangan. Keuangan adalah hasil dari proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Dengan demikian, sebuah pencatatan keuangan dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang digunakan oleh pemimpin perusahaan, baik perorangan maupun organisasi untuk menjalankan operasi perusahaan. Selain itu, pencatatan keuangan juga memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas kinerja keuangan dan kondisi perusahaan. Hampir setiap kegiatan di perusahaan yang berkenaan dengan masalah keuangan akan selalu menggunakan buku kas. Buku kas memegang peran untuk memproses pencatatan keuangan dan sebagai alat bantu dalam memberikan informasi keuangan tentang segala transaksi keuangan yang dapat mengubah posisi keuangan suatu usaha. Yang kedua, tujuan pencatatan keuangan. Yang pertama, untuk mengetahui kondisi data keuangan di masa lampau atau data historis. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi data keuangan saat ini atau data up to date. Yang ketiga, untuk merencanakan keuangan yang akan dijalankan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pencatatan keuangan merupakan alat yang berguna untuk memberikan informasi dalam membuat kebijaksanaan yang akan diambil, yang berhubungan dengan perkiraan transaksi yang terjadi. Yang ketiga, bukti transaksi atau dokumen. Bukti transaksi adalah bukti tertulis yang berisi data transaksi yang dibuat setiap kegiatan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan dalam suatu perusahaan. Fungsi bukti transaksi untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas timbulnya suatu transaksi. Sebagai alat bukti tertulis yang berisi data informasi keuangan. Sebagai pedoman untuk membuat laporan keuangan. Menghindari terjadinya manipulasi data keuangan. Menghindari terjadinya penggandaan data bukti transaksi. 2. Bentuk bukti transaksi. Dalam transaksi sehari-hari, bukti transaksi yang sering dijumpai berbentuk formulir tercetak ataupun kartu-kartu pada rekaman, seperti belangko kwitansi, nota penjualan, dan pita kas register. 3. Jenis-jenis bukti transaksi. Yang pertama, bukti transaksi internal. Bukti transaksi internal adalah bukti pencatatan kegiatan transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Bukti transaksi internal itu ada 3 macam. 1. Bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pemegang dana kas yang menerangkan bahwa ia menerima sejumlah uang secara langsung atau kontan. Di sini saya sudah menampilkan contoh bukti kas masuk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi bukti kas masuk ini. Jadi, cara mengisinya, nomor itu diisi dengan nomor urut penerima kas, diterima dari itu diisi dengan nama bendahara perusahaan yang menyerahkan uang. Uang sejumlah diisi dengan besarnya uang yang diterima pemegang kas kecil dan ditulis dengan huruf, bukan angka. Untuk keperluan, itu diisi dengan uraian tujuan terjadinya transaksi.
Tulis juga nama kota dan tanggal terjadinya transaksi. Diterima oleh itu diisi dengan nama dan tanda tangan orang yang menerima dana kas kecil. Dibayar oleh diisi dengan nama dan tanda tangan orang yang menyerahkan uang. Dalam hal ini biasanya bendahara atau kasir perusahaan. Disetujui oleh itu diisi dengan nama dan tanda tangan atasan atau pemimpin dari pemegang kas kecil. A. Bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pemegang kas yang menerangkan bahwa telah dikeluarkan sejumlah uang tertentu untuk keperluan pembayaran. Di sini saya sudah menampilkan contoh bukti kas keluar. Cara pengisian bukti kas keluar ini hampir sama dengan bukti kas masuk. Hal yang harus diperhatikan adalah siapa yang menyerahkan dan menerima uang, jumlah uang, dan untuk keperluan apa uang tersebut dikeluarkan. 3. Memo. Memo adalah bukti pencatatan kegiatan antar bagian atau antar manajer dan bagian-bagian yang ada di lingkungan perusahaan. Nah, gambar yang saya tampilkan itu adalah contoh dari memo. Lanjut bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal merupakan bukti pencatatan setiap transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pihak luar. Hanya menyampaikan bukti transaksi eksternal berupa kwitansi. Kwitansi adalah bukti transaksi adanya penerimaan uang karena adanya pembayaran dan ditandatangani oleh orang yang menerima uang. Pada umumnya, kwitansi dibuat dua rangkap. Kwitansi asli diberikan kepada orang yang membayar, sedangkan salinannya digunakan untuk arsip. Nah, gambar yang saya tampilkan ini adalah contoh dari kwitansi, dan saya akan menjelaskan cara mengisinya. Jadi, untuk nomor itu diisi dengan nomor urut pembuat kwitansi. Sudah diterima dari, itu diisi dengan nama orang atau perusahaan sebagai pihak yang menyerahkan uang. Uang sejumlah itu diisi dengan banyak uang yang diserahkan dan ditulis dengan bentuk huruf. Untuk pembayaran diisi dengan uraian tujuan terjadinya transaksi. Uang sejumlah itu diisi dengan banyak uang yang diserahkan dan ditulis dengan bentuk huruf. Untuk pembayaran diisi dengan uraian tujuan terjadinya transaksi. Kota dan tanggal diisi dengan tempat dan waktu terjadinya transaksi. Penanggung jawab itu diisi dengan nama perusahaan dan orang yang menerima uang disertai tanda tangan, cap atau stempel perusahaan, dan materai. Jumlah diisi dengan banyaknya uang dalam bentuk angka. Dan yang dapat saya sampaikan, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan karena di sini saya masih belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.